Puji Tuhan, saudara, selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam program Berkat Pagi yang memberkati kita di setiap paginya. Hari ini kita masih ada dalam kitab Lukas. Kita mau belajar lewat kitab Injil Lukas yang hari ini kita mau fokus di pasalnya yang ke-6, saudara. Pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-38. Saudara bisa lihat, buka Alkitabnya, boleh entah itu secara buku ataupun di handphone saudara masing-masing dalam Lukas pasalnya yang ke-6, ayat yang ke-38. Saya bacakan bagi kita semua. Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Puji Tuhan, saudara yang diberkati oleh Tuhan. Hari ini, pagi ini kita mau belajar dengan tema memberi. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, memberi artinya ada sesuatu yang harus kita lepaskan. Ada sesuatu yang harus kita relakan. Dan tidak semua orang siap untuk melepaskan apa yang mereka miliki, apa yang menjadi kepunyaan mereka. Namun firman Tuhan pagi ini mau ajar kita, anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, untuk melepaskan, untuk merelakan apa yang menjadi milik kita. Kita mau belajar dari Yesus tentang prinsip dalam hal memberi. Dan prinsip Yesus beda dengan prinsip dunia. Sekali lagi, dalam hal memberi, prinsip Yesus beda dengan prinsip dunia. Kita belajar lewat prinsip Yesus itu dalam Markus 6 ayat yang ke-34 sampai 44. Saudara nanti boleh baca. Di sana kisahnya tidak asing lagi di telinga kita tentang 5 roti dan 2 ikan. Di mana saudara dalam ayat ini ada mujizat yang terjadi karena memberi. Ada mujizat yang terjadi karena memberi. Sebagai umat Tuhan, kita harus mengerti prinsip yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Secara logika, mujizat dalam ayat ini tidaklah masuk akal, saudara. Tidaklah masuk di akal manusia, di mana hanya dengan 5 roti dan 2 ikan dapat memberi makan 5.000 orang. Sungguhlah hal ini tidak masuk di logika kita secara manusia, tidak masuk di akal kita secara manusia. Tapi firman Allah berkata lain. Karena apa? Karena logika kita itu tidak bisa membatasi kuasa Allah bekerja, saudara. Logika kita tidak bisa membatasi kuasa firman Allah. Amin, saudara. Sesuai dengan definisi memberi di awal yang sudah saya sampaikan tadi, yang sudah saya jelaskan tadi, memberi artinya ada sesuatu yang kita lepaskan, ada sesuatu yang harus kita relakan. Maka artinya, saudara yang diberkati oleh Tuhan, tahukah saudara bahwa memang menerima itu baik. Menerima saat kita menerima sesuatu dari orang, saat kita diberi sesuatu oleh seseorang, itu sangat baik. Tapi saat kita yang memberi, saat kita yang merelakan, saat kita yang mau melepaskan apa yang menjadi milik kita, itu jauh lebih baik. Itu jauh lebih baik. Sebab apa? Sebab kita berakar di dalam sebuah kebaikan. Menerima itu baik, tapi memberi itu jauh lebih baik karena kita berakar di dalam sebuah kebaikan. Kita tahu bersama keadaan dunia hari-hari ini, saudara. Bukannya orang-orang semakin hidup bahagia, namun khususnya di negara kita di Indonesia, orang-orang tidak pandang lagi status sosialnya. Orang-orang zaman sekarang sudah mulai seakan menjerit karena kesulitan ekonomi, dan itu bukan cuma dialami oleh orang-orang dengan kalangan ekonomi ke bawah, tapi bahkan orang-orang yang memiliki ekonomi ke atas pun mereka sudah banyak yang mengeluh, saudara, tentang situasi ekonomi kita yang saat ini sedang sangat-sangat menurun. Secara dunia, secara prinsip dunia, tidak masuk akal jika dalam kekurangan malah kita harus memberi. Dunia mengajarkan kita untuk seperti saudara pernah dengar ada sebuah
prinsip ekonomi dunia yang mengatakan bahwa hemat pangkal kaya. Dalam keadaan dunia yang saat ini sedang merosot ekonominya, orang-orang pasti akan bukannya belajar memberi, tapi mereka justru akan menyelamatkan dirinya masing-masing, menyelamatkan keluarganya masing-masing. Saat mereka menerima mungkin sesuatu berkat, mereka akan simpan untuk mereka dan untuk keluarga mereka. Tapi firman Tuhan, lagi saya mau katakan, prinsip dunia dengan prinsip Tuhan kita Yesus Kristus itu jauh berbeda, itu berbanding terbalik. Prinsip dunia katakan hemat pangkal kaya, tapi prinsip Tuhan Yesus beda, saudara. Justru Yesus mengatakan dalam memberi ada sebuah kebahagiaan yang kita terima. Dalam Kisah Para Rasul 20 ayat yang ke-25, ayat yang ke-35 saya bacakan buat kita semua. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah, dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Sekali lagi saya tekankan, saudara, dunia mungkin ajar kita di dalam situasi yang sulit hari-hari ini untuk belajar menyimpan, menjaga apa yang kita miliki. Bukan memboros-boroskan apa yang kita miliki, bukan membantu apa yang kita miliki, apa yang menjadi milik kita. Itu dunia ajarkan, tapi firman Tuhan beda, saudara. Justru firman Tuhan katakan, belajarlah untuk tetap memberi, karena dalam memberi kamu akan berbahagia, kita akan berbahagia. Maksud Yesus di sini memberi bukan memboroskan, ya saudara. Bukan berarti kita memboroskan apa yang menjadi berkat Tuhan dalam hidup kita. Tidak, saudara. Tapi justru maksud Yesus adalah bagaimana kita mau belajar untuk dalam keadaan susah pun kita boleh jadi berkat. Dalam keadaan kita lemah pun, dalam keadaan kita berkekurangan pun, kita boleh jadi berkat. Amin, saudara. Itu yang mau Yesus ajarkan kepada kita, anak-anaknya. Itu yang mau Yesus ajarkan kepada kita, orang-orang percaya. Kita mau belajar memberi. Tidak ada kebahagiaan dalam mendapatkan, tapi kebahagiaan sejati ada saat kita memberi. Amin. Ada saat kita memberi. Memberi itu tidak mudah karena dibutuhkan sebuah pengorbanan. Memberi itu tidak mudah, saudara. Saya katakan lagi, karena dibutuhkan sebuah pengorbanan. Tapi itulah satu-satunya cara Tuhan untuk menganugerahkan kepada kita hidup yang berkelimpahan, hidup yang penuh dengan bahagia, dengan kita belajar untuk memberi. Karena saudara yang diberkati oleh Tuhan, apa yang kita perbuat, seperti ayat pokok kita tadi katakan, berilah maka kamu akan diberi. Saat kita melakukan yang baik, maka yang baik pun akan Tuhan nyatakan atas hidup kita. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncangkan, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Apa yang kita lakukan, saudara, itu akan kembali kepada kita. Karena itu belajarlah, menaburlah kebaikan dengan belajar memberi. Demikian firman Tuhan. Immanuel, Allah beserta kita. Kami perlu Kau Tuhan.